Sampai sejauh ini kita telah mempelajari PHP dengan mengerjakan contoh-contoh dasar yang sederhana. Tetapi banyak fungsi PHP yang lain yang akan lebih baik jika kita mengerjakannya dalam suatu website yang dinamis, sehingga kita dapat melihat cara kerjanya dengan lebih baik. Misalnya fungsi redirection yang menentukan apa yang selanjutnya dilakukan setelah proses form selesai. Untuk itu, kita perlu membuatkan sebuah website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Karena ini hanya contoh, kita tidak memakai desain, jadi kita tidak mempunyai gambar. Untuk icon, kita akan menggunakan emoji dari HTML, dan untuk beberapa gambar, kita akan mengambil gambar gratis dari situs nasa.gov. Untuk itu, kita perlu membuat directory terlebih dahulu di dalam dokumen root kita, yaitu di dalam folder some htdocs. Kita buatkan folder baru, umpamanya namanya web. Materi PHP selanjutnya akan berada di dalam folder web ini. Kalau kita jalankan di browser, saat ini isi webnya masih kosong. Sekarang kita buka editor kita buat file baru, kita simpan di dalam folder some htdocs web. Namanya kita berikan index.php. Kita awali dengan struktur HTML. Judulnya adalah kursus online. Sebuah website membutuhkan banyak CSS yang sebaiknya kita kumpulkan di dalam sebuah file CSS. Untuk itu, kita sediakan linknya dari dalam head, link relationship-nya sebagai style sheet, filenya bertipe text CSS, dan lokasinya hypertext reference-nya ada di style.css. Tutup linknya. Filenya belum kita buat. Sekarang juga kita buat file baru. Kita isi dengan reset sederhana. Bintang, buka kurung kurawal, font family Arial, padding 0, margin 0, tutup kurawal. Dan kita simpan sebagai style.css di dalam folder yang sama, yaitu folder some htdocs web. Sekarang sudah terhubung kedua file ini antara index.php dan style CSS. Di dalam halamannya, mula-mula kita buatkan dulu bagian header. Di dalam tag header, kita sediakan dua item, yaitu logo dan navigasi. Untuk logonya kita gunakan div id sama dengan logo. Kita masukkan gambar logo di sini. Kalau tidak ada logonya, saya coba cari dari emoji HTML. Ini dia contoh logonya, saya copy, dibungkus dalam suatu span, masukkan kodenya, tutup span, dan kita berikan bacaannya kursus online. Tutup div-nya. Itu bagian pertamanya dalam header. Bagian keduanya adalah bagian navigasi. Kita buka nav, id sama dengan nav. Tutup nav-nya. Di dalam nav kita mempunyai tingkatan menu. Menu-menu dibuat dengan menggunakan unordered list. Dengan meletakkan menu di dalam unordered list, kita bisa membuat menu yang bertingkat. Umpamanya kita mempunyai 3 buah menu. Menu yang pertama adalah diapit oleh tag anchor menuju ke index.php dan diberikan logo kecil. Kita gunakan span. Saya ambil dari emoji, kodenya adalah dan pagar 127968 semikolon. Bacaannya adalah home. Tutup A-nya dan tutup LI-nya. Begitu juga untuk yang menu yang kedua. Kita buka LI, kita buka A lagi, menuju ke umpamanya ke kursus.php. Kita berikan logo kecil juga. Saya ambil dari emoji, kodenya, dan pagar 127942 semikolon. Dan bacaannya kursus online. Tutup A dan tutup LI.
Berikutnya, kita membuat menu yang ketiga. Linknya menuju ke pendaftaran .php. Kita berikan logo kecil. Saya ambil dari emoji, kodenya, dan pagar 127915 semikolon. Bacaannya adalah pendaftaran. Tutup A-nya dan tutup LI-nya. Selesai menunya dan selesai juga bagian headernya. Selagi belum diberikan CSS, ini tampilannya masih primitif. Untuk itu, kita mulai bangun CSS-nya. Kita reset dulu untuk UL dan A. UL, kita reset list style-nya. Begitu juga dengan A, kita reset garis bawahnya. Untuk logo, kita perbesar sedikit ukurannya dan kita setting spesinya supaya tidak wrapping ke bawah dan kita beri jarak supaya tidak rapat ke perbatasannya. Kalau kita simpan dan kita refresh tampilannya seperti ini, efek dari CSS ini. Untuk bagian header dan logo ini kita pasang dua macam cara tampilan, yaitu yang pertama untuk tampilan pada layar yang lebarnya 700 pixel ke atas atau untuk layar besar. Dan cara tampilan yang kedua untuk tampilan pada layar yang layarnya maksimal 699 pixel atau di bawah 700 pixel atau untuk yang layarnya kecil. Perbedaannya adalah untuk yang layarnya besar kita susun menunya ke samping, mendatar. Untuk yang layarnya kecil, menunya kita susun ke bawah. Pertama, untuk yang layarnya besar, kita setting bagian headernya, tingginya 70 pixel. Dan supaya itemnya tersusun ke samping dengan bagus, kita gunakan display flex. Sehingga semua item di dalam header akan diatur oleh flex. Umpamanya, kita mengatur rata tengahnya dan juga vertikal tengahnya. Karena ada dua item di dalam header ini, yaitu logo dan nav, kita bagi-bagi lebarnya. Untuk logo lebarnya 40% dan untuk nav lebarnya 60%. Di dalam nav ada UL yang hendak kita susun secara flex juga. Jadi nav UL kita berikan flex kepadanya dan untuk setiap item di dalam UL ini, yaitu LI-nya, lebarnya kita bagi 3. Yaitu dengan menghitung calculate antara lebar UL keseluruhan, yaitu 100% dibagi 3. Ingat untuk calculate tidak boleh ada spasi sebelum buka kurungnya. Ini adalah pengaturan untuk media yang layarnya lebar, minimal 700 pixel. Untuk media yang layarnya kecil, di bawah 700 pixel, kita atur supaya header ini tampilannya tersusun ke bawah. Header, displaynya juga flex, tetapi arahnya atau flex directionnya ke bawah atau kolom. Sehingga kita bisa memberikan untuk logonya lebarnya 100% dan untuk navnya juga lebarnya 100%. Untuk UL di dalam nav, kita berikan juga display flex dan arah flexnya ke bawah. Dan kita berikan warna background. Untuk setiap LI di dalam nav, kita berikan garis batas hanya di bawahnya saja, yaitu berupa garis 1 pixel, garis lurus, dan berwarna biru tua. Dan supaya tulisannya tidak rapat, kita berikan juga padding 5px, 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 dan 20px. Kalau ini kita simpan dan kita refresh tampilan websitenya, sekarang tampilannya seperti ini. Kalau saya perbesar lebar browser ini menjadi di atas 700 pixel, maka tampilan menunya adalah ke samping. Saya perkecil kembali, kita kembali ke
struktur HTML-nya. Setelah bagian header, kita mempunyai segaris gambar atau banner. Kita buatkan div id sama dengan banner, kosong saja isinya karena kita hendak isi gambarnya melalui CSS. Kita berpindah ke CSS, paling bawah kita buka rule baru untuk banner. Isinya adalah kita berikan tingginya sama dengan header supaya seimbang, height 70 px. Lalu kita masukkan gambar ke dalamnya. Kita ambil gambar dari situs nasa.gov. Saya buka tab baru, saya buka pencarian, saya ambil gambar ini, saya simpan ke dalam folder. Kita buka folder samstidocs/web. Di dalam folder web, kita buat folder khusus untuk gambar, namanya images. Kita simpan gambar tadi di dalam images ini, saya beri nama background.jpg. Jadi kita panggil gambar itu tadi, background URL, alamatnya adalah di dalam folder images dengan nama background.jpg. Dan kita atur supaya gambarnya berulang hanya ke samping. Kalau kita kembali ke web kita refresh tampilannya, beginilah kira-kira contoh segaris banner untuk tampilan layar kecil. Untuk tampilan layar besar, tampilannya adalah seperti ini. Kita lanjutkan lagi membuat HTML-nya. Sekarang di bawah banner kita mempunyai bagian isi. Kita buat artikel, ID-nya adalah isi. Isinya sederhana aja dulu. Ada judul. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat walaupun belum tentu ilmu yang bersalah. Setelah bagian isi, selanjutnya adalah bagian footer. Kita buat footer. Kita berikan logo kecil. Kodenya adalah bacaannya selesai. Itu saja dulu bagian struktur HTML-nya. Selanjutnya kita buatkan rule CSS-nya. Kita ke bagian CSS, kita bagian paling bawah. Di bagian paling bawah kita tambahkan rule untuk isi. Kita beri padding supaya semua konten di dalam isi tidak rapat ke perbatasannya. Lalu untuk bagian footer kita berikan background color, warna teksnya putih, tulisannya rata tengah, dan paddingnya 10 px dan tingginya 50 px. Jadi total tingginya 70 px. Dan untuk logo kecil kita besarkan ukurannya sedikit. Itu saja kira-kira rancangan CSS-nya. Kalau kita lihat hasilnya di browser, ternyata hasilnya tidak sesuai. Ini terjadi karena Google Chrome sebagai browser gagal mengupdate CSS yang telah kita tambah isinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuka view page source, lalu kita klik pada CSS-nya dan kita refresh supaya Google Chrome mengupdate tambahan CSS yang terbaru. Kalau kita lihat hasilnya di browser, maka untuk saat ini tampilannya seperti ini. Setelah kerangka utama websitenya selesai, kita bagi bagian-bagiannya ke dalam file-file yang terpisah, karena di dalam halaman ini ada bagian yang tetap sama untuk setiap halaman, yaitu bagian header dan bagian footer. Yang berbeda dalam setiap halaman hanyalah bagian isi artikelnya saja. Jadi, untuk itu kita pecah isi HTML-nya. Dimulai dari bagian paling awal
sampai kepada banner, kita cut dan kita pindahkan ke file baru, kita pastekan ke situ, paste, dan kita simpan dengan nama header.php. Sekarang bagian headernya sudah terpisah ke dalam file header.php, sementara indeks PHP-nya langsung dimulai dari isi. Lalu bagaimana menampilkan websitenya? Karena kalau saat ini kita biarkan dia di-cut keluar, maka tampilan websitenya akan berantakan. Jadi kita linkkan kembali isi header yang telah di-cut keluar dengan perintah php include header.php, tutup php. Jadi perintah include akan mengambil isi file dari luar dan memasukkannya ke baris di mana include-nya dipanggil. Jadi karena isinya adalah bagian header-nya semula, maka seolah-olah isi header-nya masih ada di sini. Jadi kalau kita simpan dan kita refresh kembali tampilannya, maka tampilannya normal kembali. Begitu juga bagian yang berulang dalam halaman ini adalah bagian footer-nya, yaitu yang ini. Setiap halaman ada bagian footer, karena itu bagian footer ini kita pisahkan ke dalam file tersendiri. Kita cut, kita buat file baru, kita paste ke situ dan kita simpan dengan nama footer.php. Lalu kembali ke indeks PHP, kita linkkan dia dengan perintah PHP include footer.php. Tutup PHP, maka kalau kita refresh tampilan websitenya tidak ada yang berantakan. Semua berjalan dengan normal. Kenapa kita buat seperti ini? Karena untuk halaman berikutnya yang kita buat, kita cukup mengcopy isi kerangka ini saja. Jadi, umpamanya kita sudah punya halaman home, lalu selanjutnya kita mau membuat halaman kursus PHP. Jadi, kita kopikan semua file ini, kita buat file baru, kita pastekan dia di situ, dan kita tinggal ganti isinya. Ini adalah halaman daftar kursus tersedia. Di bagian isinya akan mengambil isi dari database. Kita simpan file ini dengan nama kursus.php. Kita simpan. Jadi, sekarang kita sudah bisa membuka link ini, kursus online. Kalau kita klik kursus online, akan menuju ke daftar kursus tersedia. Kalau kita klik home, akan menuju ke bagian home. Begitu juga bagian pendaftaran, kita kopikan lagi keseluruhan ini, kita buat file baru, kita paste dia, dan kita simpan dengan nama pendaftaran.php. Dan kita ganti isinya pendaftaran siswa. Kita simpan dan kita coba klik pada menu pendaftaran, klik, maka sekarang semua menunya sudah bisa diklik.